Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa kembali belajar pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengulang bab 1 dengan materi mengenal agama Islam. Pengertian Islam. Islam dalam bahasa Arab artinya berserah diri, yaitu berserah diri kepada Allah dengan cara tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah kepada utusannya, yaitu Nabi dan Rasul. Semua nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran agar umat manusia bertauhid dan mengikuti ajaran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua agama yang dibawa oleh para nabi disebut Islam. Dalil mengenai pengertian Islam terdapat dalam Quran Surah Ali Imran 52 dan Al-Maidah ayat 3, di mana dalam dalil ini dibenarkan bahwa agama yang dibawa oleh semua nabi adalah Islam, yang tujuannya untuk bertauhid atau mengesahkan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallahi qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, Bani Israel, berkatalah dia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyin, sahabat-sahabat setia, menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami berikan kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri." Kemudian dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3, potongan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Bagian-bagian ajaran agama Islam. Yang pertama yaitu akidah. Akidah berarti keyakinan yang kokoh tentang kebenaran rukun iman dan rukun Islam. Artinya dalam Islam ketika kita telah memiliki akidah, kita harus menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Kemudian yaitu syariah. Syariah ini adalah hukum, ajaran yang bersifat praktis dan harus menjadi pedoman hidup. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ini adalah cermin batin seseorang yang dibuktikan dengan perilaku. Akidah yang berarti keyakinan yang kokoh tentang kebenaran rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama, kita ikrarkan rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Rukun Islam yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, berpuasa, membayar zakat, dan yang kelima melaksanakan haji. Syariah
Ajaran yang bersifat praktis dan harus menjadi pedoman hidup baik dalam hubungan seseorang dengan Allah, sesama muslim, sesama manusia, alam semesta dan kehidupan. Bagiannya yang pertama adalah dalam ibadah. Dalam syariah, hukum ibadah ini ada. Ketika kita sholat, kita mengikuti Rasul. Kita harus mengetahui rukun dan syarat untuk melaksanakan ibadah, termasuk ibadah sholat. Yang kedua, muamalah. Muamalah ini adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain. Contohnya jual beli, hukum pernikahan, perceraian, dan yang lainnya. Kemudian urusan keluarga. Disinilah Quran Surah Ar-Rum tentang pernikahan, tujuan pernikahan bagaimana, kemudian melakukan talak juga bagaimana. Yang keempat, hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Contohnya, ketika kita membunuh maka berlaku hukum kisos, kemudian ketika kita mencuri berlaku hukum potong tangan. Dan yang kelima, politik. Untuk politik, kita sudah mengetahui bahwa dalam Islam terdapat kepemimpinan Rasulullah, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, dan dinasti-dinasti baik Abbasiyah, Umayyah, dan Turki Utsmani. Akhlak, cermin batin seseorang. Akhlak ada dua. Yang pertama, akhlak mahmudah, akhlak terpuji, akhlak mulia, dan akhlakul karimah. Yang kedua, akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Selanjutnya, dua kalimat syahadat. Dalam dua kalimat syahadat, kita harus mengetahui dan memaknai dengan baik makna syahadat apa. Syahadat itu adalah sebagai gerbang Islam. Artinya, ketika orang ingin masuk Islam, maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang ketiga, hikmah mengikrarkan syahadat itu apa, dan hal yang membatalkan syahadat itu juga apa. Kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ketika kita sudah mengetahui hikmah mengikrarkan syahadat adalah kita mengaku sebagai muslim, kita harus tahu hak dan kewajiban kita sesama muslim. Di dalam hadis riwayat Muslim, hakul muslimi alal muslim sittu. Hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum, dan hukum menjawab salam waalaikumsalam, dan itu hukumnya wajib. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka datanglah. Wa idza stansohaka fansoh. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Jika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan dengan mengucapkan yarhamukallah, dan untuk wanita yarhamukillah. Wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu. Dan jika dia meninggal maka iringilah jenazahnya. Keutamaan Islam. Pertama, agama yang sempurna dan diridhoi oleh Allah. Kemudian, agama yang diakui di sisi Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Kemudian, Islam rahmat bagi seluruh alam, menjelaskan segala aspek kehidupan sesuai dengan fitrah manusia. Artinya, Islam telah mengatur mulai dari kita dilahirkan sampai kita kembali ke tanah, lalu akan masuk surga, membuahkan berbagai macam kebaikan dan keberkahan di dunia dan akhirat. Buktinya adalah doa memohon kebahagiaan dunia dan akhirat terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang dimana kita memohonkan kebahagiaan dunia
dan kebahagiaan di akhirat. Sekian materi pengulangan di bab 1. Nah, kerjakan pilihan berganda yang ada di bab 1. Tuliskan jawaban dan pernyataan jawaban. Jangan hanya 1A, 2B. Tidak, tapi harus 1A Islam misalnya. Kerjakan ya, anak-anak ustazah, abang-abang soleh dan kakak-kakak soleha. Lebih dan kurangnya ustazah mohon maaf, semoga bermanfaat dan kalian paham dengan materi pengulangan bab 1 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.